Hai, welcome to Politician Academy Channel. Topik kita hari ini mengenai what next for AHY and Partai Demokrat. Apa langkah selanjutnya untuk AHY dan Partai Demokrat? Mari kita bahas bersama. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Partai Demokrat yang berhasil melaksanakan kongresnya dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan dan berhasil mengukuhkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat ke depannya dan oleh AHY yang akan menakodai Partai Demokrat sehingga Partai Demokrat bisa melewati badai yang sekarang sedang berlangsung dan bisa kembali masuk kepada liga utama partai-partai terbesar di Indonesia. Ada beberapa langkah dan hal yang bisa dilakukan oleh Partai Demokrat dan AHY dalam konteks internal maupun eksternal. Kita bahas satu persatu. Agenda internal pertama yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat dan AHY adalah konsolidasi internal. Tentu saja konsolidasi internal yang dilakukan oleh Partai Demokrat saat ini tidak sesulit seperti partai-partai lain di mana pada saat Kongres atau pada saat Munas terdapat lebih dari satu calon. Kemarin AHY bisa terpilih secara aklamasi, artinya hampir semua kader Demokrat mendukung AHY sebagai calon. Nah, di sini kemudian dibutuhkan kejelian dari AHY untuk menginventarisasi, mengidentifikasi kader-kader yang terbaik yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari level kabupaten, level provinsi, dan level pusat. Mana kader-kader yang sudah ada di luar partai, mana kader-kader yang sudah resign, mana kader-kader yang masih tetap loyal dan terus berjuang sampai sekarang. Ini perlu dilakukan inventarisasi secara khusus untuk melihat kekuatan Partai Demokrat sebenarnya. Yang kedua, menyusun struktur kepengurusan yang ramping, efektif, dan efisien. Mungkin sudah saatnya bagi Partai Demokrat untuk menyusun sebuah struktur kepengurusan yang betul-betul terdiri atas orang-orang yang kompeten, orang-orang yang profesional, dan orang-orang yang bisa sepenuh hati melaksanakan kegiatan sehari-hari dari Partai Demokrat hingga 5 tahun ke depan. Mungkin pola struktur organisasi yang gemuk, yang komprehensif, mengajak semua untuk masuk ke dalam partai ini saat ini sudah tidak efektif dan tidak efisien lagi. Karena juga terbukti dengan banyak memasukkan orang-orang tersebut, beberapa periode terakhir tidak efektif menjalankan roda kepengurusan partai. Mereka yang hanya numpang nama masuk ke dalam kepengurusan DPP kemudian tidak melakukan apa-apa, bahkan mempergunakan jabatan mereka untuk kegiatan-kegiatan yang tidak tepat. Hal ini harus bisa dihindari. Jadi buat struktur yang ramping, yang betul terdiri atas orang-orang yang tepat, yang bisa membantu tugas sehari-hari dari AHY. Untuk pos-pos di dalam struktur organisasi, ada beberapa pos yang sangat strategis dan penting di dalam setiap partai politik. Yang pertama adalah organisasi, kemudian yang kedua adalah kaderisasi, yang ketiga adalah pemenangan pemilu, dan yang keempat adalah hubungan masyarakat atau public relations. Tentu saja di samping sekjen yang penting sekali untuk ditempati oleh orang yang paling kompeten di dalam partai tersebut. Nah, pos-pos itu harus diisi oleh orang yang sangat dipercaya, kredibel, dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Karena inti dari partai politik sebenarnya ada di situ. Agenda internal yang ketiga adalah mencermati pilkada. Artinya untuk pilkada 2020 ini, Partai Demokrat betul-betul harus serius mencermati kandidat-kandidat mana yang akan didukung dan diusung oleh Partai Demokrat untuk menjadi wakil mereka di daerah-daerah. Ini merupakan jembatan yang sangat serius menuju kepada tahun politik penting di 2024. Betul-betul dengarkan suara dari daerah dan mekanisme yang selama ini
berlangsung. Betul-betul lakukan survei yang kredibel, jangan survei yang pesanan. Kemudian betul-betul cermati bahwa yang bersangkutan atau kandidat yang bersangkutan bisa selain memiliki kompetensi juga memiliki kompensasi yang baik yang menunjang untuk masa depan Partai Demokrat. Sebaiknya dalam masa-masa ini Partai Demokrat dan AHY sebagai nahodanya bisa menertibkan calo-calo politik atau maklar-maklar politik yang berusaha mencari rekom ke kiri dan ke kanan yang cenderung merugikan dan menjanjikan sesuatu yang tidak jelas kepada para kandidat yang akan bertarung di Pilkada 2020 nanti. Agenda yang keempat adalah menjaga dan membina relasi yang strategis, efektif, dan harmonis dengan fraksi Partai Demokrat di level daerah maupun di DPR RI. Karena untuk saat ini yang menjadi etalase dari Partai Demokrat adalah wakil-wakil Partai Demokrat di parlemen. DPP Partai Demokrat dan fraksi Partai Demokrat baik di daerah maupun di pusat harus memiliki komunikasi yang intens dan harus mempunyai hubungan yang harmonis sehingga bisa menjadi jembatan yang efektif bagi rakyat untuk menyuarakan keinginannya kepada pemerintah. Dan fraksi Partai Demokrat dan Partai Demokrat bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Berikutnya secara eksternal, ada paling tidak 3 agenda. Yang pertama adalah hubungan antara Partai Demokrat dan pemerintah. Seperti saya pernah masukkan ke dalam vlog saya sebelumnya, sebaiknya saat ini bandul Partai Demokrat harus lebih banyak mengkritisi kepada pemerintah. Karena memang kondisi saat ini pemerintah membutuhkan counterpart dan sparring partner yang betul-betul bisa efektif, bisa mengarahkan, membantu pemerintah mengarahkan kebijakan-kebijakannya yang mungkin banyak yang keliru atau dianggap kurang tepat bagi masyarakat. Dan tentu saja Partai Demokrat tidak ingin dicap lagi sebagai partai abu-abu yang tidak mempunyai sikap yang jelas. Agenda eksternal kedua berkaitan dengan hubungan dan komunikasi yang baik dengan partai-partai politik maupun organisasi massa dan kelompok-kelompok lain di masyarakat. Sosok AHY memiliki keuntungan karena sosok ini adalah sosok yang bisa cair, diterima oleh semua kelompok, semua partai politik, semua golongan di masyarakat. Hal ini harus dipelihara terus, di-maintain dengan melakukan silaturahmi ke banyak pihak sehingga Partai Demokrat dan sosok AHY bisa memiliki popularitas dan elektabilitas yang semakin tinggi. Agenda yang ketiga berkaitan dengan isu-isu tertentu yang membutuhkan kritik konstruktif dari Partai Demokrat. Ada beberapa isu yang sangat menarik yang bisa dimasuki oleh Partai Demokrat dan tentu saja masyarakat menunggu sikap dari Partai Demokrat terhadap isu-isu ini. Isu penanganan COVID-19 baik dari segi medis, dari segi sosial, aspek sosial ekonominya, dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat ini perlu dikritisi dan perlu terus dikawal oleh Partai Demokrat. Yang berikutnya masalah Omnibus Law yang meliputi masalah perpajakan, cipta lapangan kerja, ibu kota negara baru, UMKM yang direncanakan dibuat oleh pemerintah. Partai Demokrat harus banyak terlibat terhadap isu-isu tersebut dan menunjukkan kepedulian dan keberpihakannya dari masyarakat. Masalah lain adalah rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini perlu dikawal terus agar jalannya rencana amandemen tersebut tidak liar dan menyentuh aspek-aspek yang tidak perlu serta mengarahkan kondisi di mana sendi-sendi demokrasi kemudian menjadi hilang atau terhapuskan. Berikutnya masalah parliamentary threshold yang didebatkan di parlemen saat ini. Semoga parliamentary threshold ini tidak dinaikkan kembali, karena semakin dinaikkan kembali maka akan semakin banyak suara rakyat yang akan terbuang di dalam sebuah pemilu. Dan yang terakhir tentu saja masalah Pilkada 2020 dan pilkada-pilkada berikutnya termasuk Pilpres dan
pemilihan serentak di 2024. Bagaimana pilkada yang akan dilaksanakan 2020 ini bila terus diganggu oleh masalah bencana nasional COVID-19 seperti sekarang ini? Bersikaplah di situ. Kemudian bagaimana dengan pilkada-pilkada yang rencananya harusnya menurut jadwal diadakan tahun 2022 dan 2023 yang rencananya akan diundur di 2024. Bagaimana penggantiannya, bagaimana mekanismenya yang bisa menguntungkan semua partai politik dan tidak berkesan untuk memihak kepada partai politik tertentu atau kepada pemerintah. Nah, demikian kita sudah membahas tentang what next for AHY dan Partai Demokrat. Semoga Partai Demokrat tetap menjadi partai yang besar yang bisa mengawal terus demokrasi dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahannya baik internal maupun eksternal secara baik. Terima kasih. Selamat bekerja, tetap semangat dan salam perubahan.